Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang ada di Roma. Malam hari ini kita akan ada dalam acara pemahaman Alkitab dan sebelum kita mulai kita akan masuk dalam doa. Bapak Surgawi, kami datang kepada Engkau menyerahkan pendalaman Alkitab yang akan kami lakukan dalam tangan Tuhan. Engkau sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan juga seluruh jemaat yang mengikutinya. Biarlah hati mereka bagaikan tanah yang subur untuk dibajak oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Acara pendalaman Alkitab pada malam hari ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai ciri-ciri hikmat. Kalau pada 2 minggu yang lalu kita bicarakan mengenai ciri hikmat yang dari dunia, hari ini kita akan mulai dengan ciri kalau hikmat itu dari Tuhan, itu seperti apa. Kita akan coba baca terlebih dahulu Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi yang akan kita bicarakan kalimat pertama, hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan, pertama-tama murni. Kata murni ini dalam bahasa Yunani disebut dengan haknos. Nah, haknos itu punya 2 pemahaman. Pemahaman yang pertama itu bersih atau suci. Jadi seperti pakaian kotor yang dicuci, kemudian bercak-bercak yang dulu ada pada pakaian itu hilang. Lalu pakaian itu bisa dipakai, layak dipakai untuk bepergian. Nah, seperti itu ketika hati kita disebut haknos. Seperti pakaian yang dulunya penuh dengan bercak kotoran lalu menjadi bersih. Nah tentunya dibersihkan itu bukan oleh kekuatan kita sendiri. Bersih itu oleh darah Yesus. Itu ada di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jelas dari ayat ini bahwa kesucian bersihnya hati itu karena dibasuh oleh kuasa darah Yesus. Itu satu-satunya yang bisa membersihkan hati kita. Nah, ada proses bagaimana hati yang kotor itu menjadi bersih. Yang pertama, orang harus mengakui segala dosa dan kesalahannya. Jadi pengampunan dari Tuhan itu tidak otomatis. Pengampunan itu muncul karena ada permintaan atau ada pengakuan dosa. Saya salah ini, ampuni Tuhan. Lalu pengampunan turun. Ketika kita tidak melakukan bagian kita tidak meminta ampun, kita tidak mengaku dosa kita, maka dosa itu tetap melekat dalam hidup kita. Kalau kita lihat kisah di dalam Kejadian pasal 3 itu menceritakan mengenai Adam dan Hawa. Mereka telah bersalah melanggar firman Tuhan dengan mengambil buah yang terlarang. Nah ketika Tuhan menanyakan apa yang mereka lakukan, itu sebelumnya merupakan kesempatan Adam dan Hawa untuk mengakui kesalahannya. Tetapi mereka tidak mengakui kesalahannya. Adam justru berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku menipu aku. Jadi sama sekali tidak ada pengakuan dosa dari Adam. Sebaliknya Hawa sebagai istri juga tidak mau dipersalahkan. Dia berkata, ular yang engkau ciptakan itu yang menipu aku.
Jadi kedua pasangan ini, Adam dan Hawa, tidak mengakui dosa, tidak mau mengakui kesalahan. Itu sebabnya mereka diusir dari Taman Eden. Saya meyakini cerita ini akan berbeda ketika Adam dan Hawa itu bersedia mengakui kesalahannya. Ketika seseorang mengakui kesalahan, turun pengampunan Tuhan. Nah, kalau kita perbandingkan dengan Raja Daud, kesalahan Raja Daud lebih besar daripada Adam dan Hawa. Yang pertama, kesalahan dari Daud itu adalah mengambil istri orang. Jadi masih sah istri dari Uria, Batseba diambil. Kemudian yang kedua, suami Batseba dibunuh. Jadi ada dua kesalahan, mengambil istri orang, yang kedua membunuh suaminya. Jadi kualitas dosa dari Daud itu menurut saya jauh lebih berat daripada Adam dan Hawa. Tetapi Daud mendapat pengampunan. Gitu. Kenapa? Karena dia mengaku. Coba kita lihat ya di dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kata-kata aku sudah berdosa kepada Tuhan itu artinya dia mengakui aku salah mengambil Batseba, aku salah membunuh suaminya yang namanya Uria. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Jadi di sini kita lihat pengampunan langsung turun. Alkitab berkata Tuhan menjauhkan dosamu artinya aku tidak akan menghukum mati engkau. Jadi pengampunan itu muncul karena dari manusia ada pengakuan dosa. Itu yang penting. Ketika seseorang tidak mengakui, maka dosanya tetap melekat. Nah, saya perlu jelaskan walaupun ada pengampunan dari Tuhan, tetapi Alkitab menceritakan bahwa risiko, konsekuensi dari dosa itu tetap jalan. Itu bukan hukuman Tuhan, tapi itu memang risiko perbuatan yang salah, ada risikonya. Kita melihat bagaimana anak-anak dari Daud itu bikin susah hati dari Daud. Ada Absalom yang memberontak, ada nanti yang memperkosa adiknya, ada yang Absalom membunuh saudaranya sendiri, dan bermacam-macam masalah muncul. Itu sebagai konsekuensi dosa. Bukan Allah yang menghukum, tapi konsekuensi dosa itu menimbulkan kesulitan dalam hidup kita. Tapi dosa daripada Daud diampuni lewat pengakuan. Nah, lalu itu langkah pertama, mengaku dosa. Lalu yang berikutnya itu kita minta penyucian oleh darah Kristus. Nah itu ada dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, maksudnya darah Yesus, kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Jadi ini jelas ya. Jadi satu-satunya yang, jadi ketika kita itu mengaku segala kesalahan kita, lalu kemudian kita minta Yesus atau darah Yesus menyucikan hidup kita. Nah, itu paket bagaimana kita bisa menjadi bersih, kita menjadi tidak tercemar lagi. Dosa memang membuat hidup kita seperti kalau pakaian kotor. Tapi ketika ada pengakuan dosa, lalu darah Yesus menyucikan hidup kita, kita didapati seperti tidak pernah bersalah. Itu hal pertama. Nah, lalu saya mau lanjutkan lagi. Penyucian ini itu harus terus-menerus. Kita memang harus minta bahwa
penyucian hati dan hidup kita terus menerus. Itu bukan berarti saya hari ini misalnya saya berdosa, lalu kemudian saya berdoa, Tuhan biar otomatis tiap hari darahmu menyucikan aku. Bukan begitu. Kita memang tiap-tiap hari, mungkin itu malam hari, kita introspeksi apa yang terjadi sepanjang satu hari. Lalu kemudian kita mengakui satu persatu kesalahan kita. Apakah kita menipu, apakah kita melakukan sombong, kata-kata kita melukai orang lain dan sebagainya. Nah, hal-hal kekeliruan-kekeliruan itu diakui satu persatu. Kita tidak bisa berkata, Tuhan ampuni dosaku sepanjang hari ini. Bukan begitu. Tapi mesti satu persatu secara detail. Tuhan, aku salah di sini, ampuni, gitu. Ya. Jadi itu sebabnya penyucian terus menerus. Tapi karena kita meminta penyucian itu setiap hari, gitu. Bukan lalu minta sekali lalu itu otomatis ya, enggak seperti itu. Ya. Mesti tiap-tiap hari kita minta supaya darah Yesus menyucikan hidup kita hingga kita didapati benar. Nah itu sebabnya ada doa dari Daud dan menurut saya itu doa yang luar biasa ya. Itu ada di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Bunyinya begini, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiklah batinku dan hatiku. Nah saudara perhatikan kalimat yang setelah koma itu, selidikilah batinku dan hatiku. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa perbuatan kita itu sumbernya, akarnya dari batin. Karena Yesus mengatakan apa yang keluar dari hati itu hawa nafsu, amarah, iri, dusta dan sebagainya. Jadi sumber dari segala itu di hati. Kalau saya berkata hati sudah termasuk itu pikiran kita. Itu sumber aktivitas kita. Nah, lalu kalau itu dieksekusi apa yang ada di pikiran saya, itu menjadi tindakan. Nah, Daud tidak berkata, Tuhan selidiki apa yang aku lakukan. Tidak. Tapi apa yang ada di hatiku. Karena begini, bisa saja seseorang itu perbuatannya itu baik. Tapi sebetulnya dalam hatinya ada bagian-bagian pikiran, niatan yang tidak baik yang ada. Tapi itu belum dipraktekkan, belum dijalankan. Hingga kalau hanya dinilai dari apa yang dilakukan, dia tidak salah. Tapi kalau dinilai hatinya, ada sesuatu yang tidak beres, yang harus dibereskan. Nah itu sebabnya Daud secara bijaksana mengajar kepada kita. Minta supaya hati kita itu beres. Ya. Selidiki aku. Itu sebabnya Salomo berkata di dalam Amsal pasal 3, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena Salomo tahu, hati itu merupakan sumber. Dan ketika sumbernya kotor, yang dilakukan kotor. Nah, saya mau lanjutkan satu hal lagi. Di dalam Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, saudara perhatikan. Antara pengkudusan dan perbuatan ajaib itu dua hal yang berkaitan. Tidak ada pengkudusan, tidak ada perbuatan ajaib. Gitu. Jadi dengan lain kata, kalau kita pengen hidup gereja, hidup kita mengalami keajaiban Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali kita mengkuduskan diri. Kita berusaha untuk hidup baik, tapi tentu kita ada bolong-bolongnya, ada gagalnya. Nah itu kita selesaikan dengan meminta
pengampunan dari Tuhan, lalu pengudusan oleh kuasa darahnya. Hingga kita didapati benar. Kita bukan benar itu dalam arti tidak pernah berbuat salah, tapi sudah dibereskan dengan Tuhan. Itu hal pertama yang saya mau sampaikan dalam bagian ini. Lalu mungkin dari Gunawan. Berarti hikmat yang dari Tuhan itu akan menyebabkan, kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan akan menyebabkan kita menjadi orang yang mau hidup di dalam kekudusan. Ya. Kita menjadi suci sehingga kita menjaga kehidupan kita. Dan kemudian hikmat yang dari Tuhan itu juga akan mendorong kita untuk kita mau mengaku dosa kita. Entah itu dosa yang diperbuat maupun dosa yang ada di dalam pikiran kita ya, dalam batin kita. Mungkin kalau orang yang hanya memiliki hikmat dunia, mereka akan berkata begini, orang lain kan nggak tahu, biar aja, mungkin begitu, ya kan. Jadi nggak ada orang lain yang melihat, ya jalan aja terus begitu. Dan kemudian tidak dibereskan dengan Tuhan. Berarti, tetapi sebaliknya. Kalau kita memiliki hikmat Tuhan adalah kita mau dikoreksi bukan cuma perbuatan kita salah tetapi batin kita gimana begitu ya. Berarti orang yang tidak memiliki hikmat Tuhan adalah orang yang menyembunyikan dosanya dan membiarkan dia hidup di dalam dosa. Ya, oke. Nah, saya teruskan lagi. Jadi yang pertama yang namanya hagnos itu suci, kudus ya. Bersih. Yang kedua pemahamannya murni dalam arti tidak kecampur dengan apa-apa yang negatif. Jadi begini, di Israel kalau orang menyuguhkan anggur itu biasanya dicampur dengan air. Maksudnya supaya jangan sampai anggur itu membuat mabuk tamu. Tapi sebenarnya anggur yang sudah campur air kualitasnya itu mengalami penurunan. Degradasi. Juga susu. Itu sering dicampur dengan air. Lalu kualitasnya itu berkurang. Nah, emas yang masih bercampur dengan sepuan, dengan tembaga, nilainya tentu berbeda dengan emas yang betul-betul murni, yang tidak ada tembaga, tidak ada sepuan. Jadi itu lebih berkualitas. Nah, Tuhan itu sebetulnya mau hidup kita itu berkualitas seperti itu. Hati kita bersih dalam arti tidak ada motif-motif lain yang nempel dalam hati kita. Hingga kemudian perbuatan kita yang positif itu menjadi kurang bernilai karena kemasukan motif-motif yang berbeda, yang lain. Nah, saya mau memberi contoh kepada saudara semua mengenai hal ini. Itu ada di dalam Matius pasal 6 ayat yang kelima. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini latar belakang budaya Israel itu adalah mereka punya 3 jam doa. Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore. Itu waktu-waktu di mana orang-orang Yahudi atau orang Israel melakukan doa. Nah, di zaman Yesus itu ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang kepengen dilihat oleh rakyat sebagai orang yang rohani. Maka kalau dia mau doa jam 9. Lalu dari rumah dia sudah memperhitungkan. Kalau dari rumah 1/4 jam sebelumnya, maka ketika dia sampai di tengah-tengah keramaian, dia akan tiba pada pukul 9. Nah, kan wajib orang Israel doa jam 9. Nah, mereka tidak usah masuk kamar, tidak usah masuk sinagog, tidak usah masuk mana, di jalan mereka doa.
Jadi ada orang-orang Farisi yang disebut dengan munafik. Itu apa ya? Perbuatannya baik. Dalam arti mereka berdoa tepat waktu seperti yang diperintahkan Taurat. Jam 9. Tujuan doa adalah menghadap Tuhan. Mereka lakukan. Tapi ketempelan motif yang jelek. Kepengen tindakannya dipuji orang. Pengen pamer hidup rohaninya yang luar biasa. Nah, ini yang merusak kemurnian kita dalam doa. Jadi memang Alkitab menganjurkan kalau punya hikmat dari sorga itu murni. Ya, itu mungkin kejadian seperti itu mungkin dari 100 kali cuma sekali ya, karena memang tidak ada jalan lain dia ada di tempat itu. Tapi kalau orang Farisi memang sengaja diset, direkayasa. Jam sekian saya tiba di sana. Ini di mall, banyak orang lihat. Orang akan memuji saya. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Satu contoh supaya kita bisa memahami. Tidak bercampur atau murni itu yang seperti apa. Atau sebelumnya saya sampaikan gini. Itu sebabnya Yesus di dalam Matius pasal 6 berkata, hendaklah engkau masuk ke kamar, lalu kemudian yang tersembunyi, yang orang tidak lihat, maka Bapamu yang di sorga akan membalas apa yang kamu kerjakan, kan begitu. Nah sekarang hal lain yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah contoh mengenai tidak murni ini mengenai ini. Yohanes pasal 12 ayat 6. Ya, saya tidak baca ayat-ayat sebelumnya, nanti saya jelaskan saja. Hal ini dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, latar belakang ayat ini adalah Yesus itu satu ketika dituangi, diurapi dengan minyak di kepala, di kaki dan seterusnya. Memang budaya Israel kan memang kalau kepala rambut itu dikasih minyak ya. Jadi kalau dari sebuah perjalanan itu kan berkeringat, mereka rambutnya pada umumnya panjang-panjang lalu disiram dengan minyak hingga kemudian bau keringat itu tidak muncul dan sebagainya. Lalu ada seorang wanita yang membawa satu botol minyak yang mahal, itu hasil kerja 1 tahun, dituangkan ke kepala Yesus dan kaki Yesus. Lalu Yudas Iskariot beserta dengan beberapa orang berkata, akan sayang itu, dibuang begitu saja. Kalau itu dijual, ada berapa banyak orang miskin yang mendapat bantuan lewat itu. Nah, argumentasi ini bagus ya. Alasan ini masuk akal. Tetapi ayat yang ke-6 tadi menjelaskan bahwa motivasinya beda. Yudas kepingin uang itu masuk ke kantongnya, dia sebagai bendahara masuk ke kas bendahara, lalu dia sebagai pencuri akan mengambil uang yang merupakan persembahan dari wanita itu. Jadi ini niatannya beda. Kata-katanya, alasannya masuk akal. Oh ini kan kalau untuk orang susah kan bisa membantu 100 orang mungkin atau 200 orang untuk makan gitu. Tapi tujuannya sebetulnya bukan itu. Tujuan utamanya adalah dia bisa memperoleh keuntungan dari uang itu masuk ke kas bendahara. Nah itu sebabnya dalam segala sikap kita memang perlu menjaga hati kita ya. Cuma kita yang tahu kok. Kita berbuat baik. Atau mungkin begini, kita pelayanan. Sebetulnya kita sedang mau mengagungkan Tuhan atau kita sedang mau menampilkan saya hebat gitu loh. Baik sebagai pembicara, baik sebagai worship leader, sebagai pemusik, sebagai apapun. Sebetulnya kita perlu mawas diri ketika kita pelayanan. Saya sebetulnya sampai puasa sampai itu tujuannya apa ya?
Apakah supaya hadirat Tuhan itu nyata, atau supaya saya itu dikenal sebagai worship leader, pembicara yang bagus dan sebagainya. Nah, dalam banyak hal kita perlu mawas diri supaya hagnos itu terjadi dalam hidup kita. Itu dulu bagian yang pertama. Berarti hikmat Tuhan itu berkaitan dengan, sekali lagi berkaitan dengan batin, ya. Hagnos, suci dan sebagainya. Saya mau tambahkan sedikit mungkin Pak Gunawan, seperti yang tadi yang di atas itu, hagnos atau kesucian itu kalau kita tidak jaga, itu tadi Pak Gunawan bilang akan menghambat atau menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, ya. Berarti kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, kita benar-benar harus perhatikan berarti ya, bahwa kita tuh tidak pakai hikmat dunia, tetapi kita memakai hikmat yang dari Tuhan. Dan itu dikaitkan dengan kehidupan kekudusan, dalam arti dosa-dosa, sehingga kita tidak menyimpan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, tetapi batin kita mau diselidiki oleh Tuhan untuk dijaga begitu ya. Kemudian yang kedua ini hagnos itu juga berkaitan dengan motivasi, ya. Berkaitan dengan motivasi berarti itu batin kita juga, ya. Berarti kita benar-benar harus, kalau kita mau benar-benar berhikmat dan kita mau tahu kita ini pakai hikmat dunia atau pakai hikmatnya Tuhan, ini kita bisa tahu dari batin kita sendiri, betul, ya. Orang lain nggak tahu, tapi kita sendiri yang tahu, ya. Sehingga kita benar-benar harus menjaga batin kita benar di hadapan Tuhan, sehingga kita kemuliaan Tuhan bisa nyata dalam hidup kita. Kuasa Tuhan juga boleh nyata dalam hidup kita, karena tidak ada yang menghalangi dosa-dosa. Karena kan firman Tuhan bilang, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, matanya tidak kurang tajam, tangannya tidak kurang kuat untuk menolong kita. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa kita. Ya, berarti orang yang berhikmat adalah orang yang mau dikoreksi oleh Tuhan batinnya, supaya kuasa Tuhan itu nyata. Nah Pak Gunawan, itu kan tadi kita berbicara mengenai didasarkan mengenai hikmat dari Tuhan ini didasarkan Yakobus 3 ayat 17. Dan kata-kata pertama itu adalah kata-kata murni. Hikmat dari atas atau hikmat dari Tuhan pertama-tama adalah murni. Nah, kenapa murni ini ditaruh di urutan yang pertama, bukan urutan yang terakhir dari beberapa poin yang kita lihat di dalam Yakub 3 ayat yang ke-17. Apakah ada tujuannya begitu? Oh ya. Menurut saya memang ini sengaja, ya. Kata pertama-tama tidak hanya menunjukkan urutannya, tapi ini lebih menunjuk pada yang terutama. Karena ketika hati itu beres, murni, bersih, tanpa motif yang apa-apa, maka segala nilai-nilai yang nanti mengikuti itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau hati itu tidak beres, ya, walaupun orangnya ramah, penuh belas kasihan, tapi nanti punya motivasi itu. Punya motivasi yang mungkin perlu dibereskan dengan Tuhan. Gitu. Jadi kekudusan ini memang hal, kalau Roma itu fondasinya. Jadi Alkitab juga berkata dalam Matius 5, dan engkau berbahagialah engkau yang suci hatinya karena engkau melihat Allah. Jadi kita bisa berhubungan dengan Allah itu karena kita menjaga kekudusan itu. Jadi kalau kekudusan tidak ada tapi dia bisa bilang Tuhan berfirman dan sebagainya, perlu diragukan gitu. Ya, jadi lalu kalau dia berbuat sesuatu, kalau hatinya itu belum beres, bisa ada motif-motif yang nempel. Mungkin motifnya bukan motif dosa, tapi mau pengen dipuji, dianggap hebat dan sebagainya. Padahal apa yang dilakukan sebetulnya bagus gitu. Jadi memang ini fondasi dari semua nilai-nilai yang ada 8 nilai yang nanti ada di dalam Yakobus 3 ayat 17 itu. Ini juga mungkin peringatan buat
kita ya, buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan, buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan buat kita sebagai orang-orang Kristen lah ya, supaya kita memakai hikmat Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau misalnya kita pelayanan tetapi kita tidak pakai hikmat Tuhan, berarti kita bisa saja melayani tapi motivasinya untuk mencari keuntungan diri sendiri, untuk mencari popularitas diri sendiri, tapi dengan sesuatu yang kelihatannya baik. Ya. Berarti sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita bukan cuma harus ketika mau pelayanan bukan cuma mau berdoa minta diurapi oleh Tuhan ya. Bagaimana Tuhan bisa mengurapi kita sehingga pelayanan kita menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan, tetapi kita tidak pernah mau dikontrol batin kita. Apakah tulus dalam melayani, tulus di dalam memberi, tulus di dalam menolong orang dan sebagainya. Berarti ini fondasi ya dalam pelayanan kita. Fondasi adalah kita memiliki hikmat Tuhan dalam pengertian ada hagnos itu. Nah, saya mau lanjutkan lagi sehubungan ini. Ini kan kalimatnya tadi itu kuduskan dirimu karena akan ada perkara besar yang terjadi. Itu kan membicarakan tembok Yeriko yang tebalnya itu ada sekian meter, tebalnya sekian meter. 2 mobil papasan bisa itu tembok Yeriko. Tetapi Tuhan bisa membuat tembok itu roboh sendiri. Dan bagi dengan sorak-sorai. Artinya ada perkara besar ketika ada kekudusan, perkara besar terjadi. Lalu dalam kesempatan yang lain, Yakub itu dua anak Yakub itu yang namanya Lewi dan Simeon itu membunuh seluruh pria di sebuah kota di Sikem. Nah itu kan bangsa-bangsa Kanaan kan banyak itu. Ada sekian 7 suku yang bisa geruduk, yang bisa menghancurkan keluarga dari Yakub karena Yakub cuma berapa orang. Tapi ketika Yakub beserta dengan seisi keluarga mengkuduskan diri, Alkitab berkata kedahsyatan Allah turun atas rombongan Yakub dan tidak ada satupun dari bangsa-bangsa Kanaan yang mengejar, yang mempermasalahkan Yakub. Hingga Yakub bisa keluar dari daerah itu dengan aman. Jadi memang kekudusan itu merupakan sumber bagaimana kuasa Allah muncul dan hadir dalam kehidupan gereja dan kehidupan kita. Nah dari situ, itu sebabnya gereja akan mengistirahatkan pelayan-pelayan yang tidak bisa menjaga kekudusannya, gitu. Bukan menghukum, tapi supaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Ya. Jadi ini beda ya. Jadi cukup ada satu Ahan, hadirat Allah tidak ada. Ketika Ahan tidak ada, kuasa Tuhan nyata. Jadi kita bisa lihat ini disiplin gereja itu sebetulnya bukan menghukum orang yang mungkin tidak menjaga kekudusan, tetapi lebih bagaimana mencegah jangan sampai hanya karena satu orang yang terlibat dalam sebuah komunitas itu menyebabkan seluruhnya dihamirkan. Itu kira-kira gambarannya begitu. Ya. Sekarang saya lanjutkan dengan hal yang berikutnya. Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmah itu terdiri dari pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Nah pendamai itu dari kata erene. Erene itu dalam bahasa Ibraninya shalom. Itu ya. Nah kita akan bicara itu ya, mungkin karena saudara lebih sering dengar kata shalom, erena itu sebetulnya sama dengan shalom, tapi yang satu pakai bahasa Yunani, yang satu bahasa Ibrani, yang satu dipakai dalam perjanjian baru, yang satu di perjanjian lama. Nah sekarang saya mau menjelaskan dulu mengenai pemakaian erena ini atau shalom. Jadi yang pertama saya mau sampaikan ada shalom atau erene itu merupakan salam dari tamu kepada tuan rumah.
Sekali lagi saya ulang. Irene atau Shalom itu salam dari tamu kepada tuan rumah yang berkunjung ke rumahnya. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 5 sampai 7. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera, itu Shalom atau Irene bagi rumah itu. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Kita cukup baca 2 ayat ini saja. Jadi saudara perhatikan ayat 5. Kalau mau masuki rumah orang, katakan kepada tuan rumah, damai sejahtera, Shalom. Nah kata Shalom ini berarti sebetulnya lebih bukan salam ya, tapi sebenarnya doa. Doa supaya seisi keluarga itu dalam keadaan baik semua. Keuangannya baik, enggak utang-utang. Lalu kesehatannya baik, enggak ada yang sakit. Lalu kehidupan keluarga harmonis. Artinya ini keluarga yang tidak ada masalah gitu. Jadi Shalom itu sebuah doa yang komplit. Tidak ada masalah keuangan, tidak ada masalah pekerjaan, tidak ada masalah keluarga, tidak ada masalah kesehatan. Jadi itu sebuah doa yang diucapkan oleh tamu itu datang atas tuan rumah. Nah saya lanjutkan ayat 6, menarik ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salam itu akan kembali kepadamu. Jadi konsepnya, Shalom ini bukan semoga. Bukan semoga, saya harap, bukan itu. Tapi ketika diucapkan, bersama dengan pengucapan itu malaikat sorga, itu konsep mereka adalah itu turun membawa shalom, membawa kesehatan, kecukupan dalam keuangan, kebahagiaan dalam keluarga itu turun atas rumah tangga itu. Ya. Jadi ini tidak tunggu 1 minggu, 1 bulan kemudian shalomnya itu menjadi realita dalam keluarga itu. Tidak, bersamaan. Itu sebabnya kalimat terakhir dari ayat 6, tapi jika tidak, artinya tamunya nolak. Kita datang, dia nolak. Salammu itu kembali padamu. Jadi seperti ini ya, sarang laba-laba yang tali-tali jaringnya itu bisa dipanjangin tapi bisa ditarik gitu. Nah, ketika tamunya ditolak, maka shalomnya itu diangkat kembali oleh malaikat Allah. Jadi ini prinsipnya seperti ini loh. Kalau saudara melihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 3. Dikatakan, maka Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kapan terang itu jadi? Bersamaan dengan kalimat yang diucapkan oleh Tuhan. Tidak nunggu sekian abad, sekian tahun. Enggak. Bersamaan dengan kalimat itu terjadi. Nah, Yesus juga pernah ketika lewat sebuah jalan dan ada pohon ara yang tidak berbuah. Dia kutukin. Kamu tidak akan berbuah lagi. Dan murid-murid melihat, seketika itu keringlah pohon itu. Jadi bersama dengan ucapan terjadi apa yang diucapkan. Nah, Shalom itu konsepnya seperti itu di Israel. Bersama dengan tamunya itu mengucapkan doa berkat. Berkat itu langsung datang dari sorga. Jadi sebetulnya ini pemahaman yang luar biasa yang harus kita mengerti. Kalau di gereja berkata shalom gitu. Kan itu seperti kita cuma salam pagi sama sore ya. Enggak. Itu turun berkat Tuhan. Lalu
Kalau hamba Tuhan yang ngomong begitu tentunya jemaat berkata, amin. Gitu. Ya Tuhan, aku terima berkat itu. Gitu. Nah itu hal pertama yang saya mau sampaikan mengenai Shalom atau Irene. Lalu hal yang kedua, damai itu merupakan hasil akhir dari disiplin dan hajaran Tuhan atas umatnya. Sekali lagi saya ulang, damai atau Irene atau Shalom itu hasil akhir dari disiplin Allah. Saya akan bacakan saudara di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatihnya. Nah saya ulang lagi, setiap ganjaran. Jadi ini gambarannya begini. Ada umat Israel yang hidupnya nyembah berhala, hidupnya dalam dosa. Lalu Tuhan hajar gitu. Dan itu mendatangkan duka cita, kesusahan, dihajar sama Tuhan. Lalu kalimat itu berkata lagi, kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera. Ketika dihajar oleh Tuhan, sampai sebuah titik di mana mereka lalu berkata, ya Tuhan aku salah, aku mau balik kepada Engkau. Itu hidup dalam kebenaran. Lalu damai sejahtera antara surga dan bumi terjadi. Ya. Jadi saya akan ajak saudara untuk mendengar apa yang dikatakan Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi jangan pikir kalau kita itu anak Tuhan, lalu kita istimewa, salah juga dibiarkan. Tidak. Justru kita akan mendapat yang lebih daripada orang-orang yang memang tidak kenal Tuhan. Tuhan akan lebih keras kepada kita. Jadi dihajar itu tanda Tuhan sebagai Bapa mencintai kita. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang tua ngelihat anaknya nakal, anaknya suka nipu, utang sana, utang sini, tidak ditegur. Dan seandainya saudara ditegur masih begitulah, bukankah perlu ada rotan untuk memukul pantatnya. Tapi semua sikap keras, lalu pukulan itu dasarnya kasih supaya anak itu jangan melakukan lagi lalu hidup yang benar. Itu sebabnya Alkitab berkata Tuhan mengajar orang-orang yang dikasih dalam arti kalau salah. Nah saya akan sampaikan kepada saudara mengenai ini. Contohnya ya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1. Tetapi Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, jadi ini nyembah berhala, hidup dalam dosa. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Jadi ini luar biasa, orang Midian itu bukan suku yang pasukannya hebat. Penduduknya banyak, tidak. Kehebatannya kalah dengan Israel. Jumlahnya kalah dengan Israel. Tapi yang kecil ini Tuhan pakai untuk bisa menindas, mengalahkan Israel. Kenapa? Israel meninggalkan Tuhan. Lalu saudara perhatikan, 7 tahun lamanya. Ini berarti Tuhan itu menanti dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tidak ada perubahan di Israel. Walaupun dijajah, dibikin susah, mereka tidak balik kepada Tuhan. Sampai pada tahun ke-7, mereka baru kembali kepada Tuhan. Itu. Jadi 7 tahun itu bukan Tuhan, oh kamu kok nakal sekali ya 7 tahun. Bukan. Ditunggu sampai 7 tahun. Pada tahun ke-7 mereka berubah.
Nah, itu sebabnya kita mesti melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi melarat oleh perbuatan orang Midian. Nah, jadi itu sambungannya tadi ya, dijajah 7 tahun itu sangat melarat. Itu luar biasa ya, bukan cuma miskin ya, sangat. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah ini goal yang Tuhan nantikan. Israel berseru balik kepada Tuhan. Jadi ajaran itu dimaksud supaya balik, bertobat. Lalu ketika bertobat, lalu pertolongan Tuhan itu datang atas mereka. Ini kan cerita mengenai nanti Gideon membebaskan Israel dari penjajahan. Sebenarnya siapa Gideon? Alkitab berkata dia sedang bersembunyi ketika dihubungi oleh malaikat, bersembunyi. Artinya dia seorang penakut sebetulnya. Tapi kalau orang sudah rekonsiliasi, sudah kembali ke jalan Tuhan. Tuhan bisa pakai seorang penakut menjadi pemimpin membebaskan sebuah bangsa. Mau hebatnya seperti apa, tapi kok tinggalkan Tuhan. Nanti bisa dikalahkan oleh suku Midian, pasukan yang tidak seberapa besarnya, tidak banyak jumlahnya, tapi mengalahkan. Jadi menang kalahnya dalam sebuah pertempuran ditentukan sikap kita kepada Tuhan. Tinggalkan Tuhan atau ikut Tuhan. Nah kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 59 ayat kedua, di sana dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu hingga ia tidak mendengar segala dosamu. Jadi hubungan kita itu rusak. Tuhan tidak mendengar doa kita itu karena ada dosa yang membuat doa-doa kita itu seperti kalau naik cuma sampai ke plafon balik lagi. Bukan Tuhan tidak mendengar, tapi Tuhan tidak mau mendengarkan. Karena ada masa dosa. Tuhan tidak bisa dekat dengan dosa. Nah itu sebabnya supaya hubungan Tuhan dan umat itu kembali pulih, lalu ada damai. Allah menghajar supaya umatnya kembali ke jalan Tuhan, lalu ada damai sejahtera antara Tuhan dan umatnya. Itu hal yang kedua yang saya sampaikan. Orang yang berhikmat adalah eirene, ya, atau shalom. Ya. Dan shalom itu berarti sebuah ucapan atau sebuah doa. Berarti orang yang berhikmat atau orang yang memiliki hikmat Tuhan adalah orang yang menjaga ucapannya. Sehingga ucapan-ucapannya itu adalah ucapan-ucapan yang berisi berkat atau doa-doa atau harapan-harapan yang baik, positif ya, yang positif untuk orang lain begitu. Jadi mungkin kita juga harus mengkoreksi diri kita ya, kita harus mencoba untuk melihat kepada diri kita, apakah kita adalah orang yang memiliki hikmat Tuhan dengan kita melihat kepada ucapan-ucapan kita. Apakah ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan shalom ya, atau ucapan-ucapan yang sebaliknya begitu. Itu adalah tanda daripada orang yang dipimpin oleh atau dipenuhi oleh hikmat dari Tuhan. Ya. Jadi dan juga berarti kita harus belajar juga nih Pak Gunawan ya. Jadi nggak asal ngucapin, hey shalom gitu. Karena ternyata artinya sangat dalam ya, bukan cuma tidak sama dengan ucapan selamat pagi, selamat siang atau selamat malam. Tetapi kalau kita mengucapkan kata-kata shalom terhadap orang-orang lain, itu berarti kita harus mengeluarkannya itu dari dalam hati kita. Betul. Ya, kita mengharapkan bahwa orang yang kita jumpai, orang yang kepada siapa kita sedang bertemu hari itu dipenuhi dengan berkat Tuhan, hidupnya juga ada dalam keadaan baik-baik, uangnya dalam keadaan baik-baik, kesehatannya, keluarganya dalam keadaan baik-baik. Berarti orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan adalah orang yang merindukan orang lain itu dipenuhi dengan damai. Berarti orang yang penuh dengan hikmat Tuhan adalah
bisa dikatakan sebagai pendamai juga ya, bukan cuma orang yang mengucapkan atau mengharapkan ada orang lain yang dalam keadaan baik-baik, tetapi dia juga bisa menjadi pendamai bagi orang lain. Kemudian tadi Pak Gunawan juga menjelaskan bahwa Eirene itu juga adalah atau shalom atau damai itu adalah hasil daripada disiplin Tuhan. Berarti orang yang dipenuhi atau memiliki hikmat Tuhan adalah orang yang kalau kita salah, kita bukan cuma tadi yang di atas itu disucikan murni, tetapi kita adalah orang yang mau didisiplin oleh Tuhan dalam tanda kutip ya. Tuhan menghajar kita karena tujuan daripada hajaran Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita ya. Jadi orang yang mau disiplin, orang yang mau berubah menjadi baik begitu. Jadi kalau orang yang didisiplin kemudian dia mutung, dia marah, dia ngambek gitu. Kemudian dia misalnya dia seorang pelayan, kemudian ditegur, kemudian dia ngamuk begitu, dia lari, dia nggak mau pelayanan dan sebagainya, itu adalah orang yang tidak memiliki hikmat Tuhan. Tetapi dia dikuasai oleh hikmat dunia ya, karena didisiplin tetapi dia nggak mau lari begitu. Tetapi ada orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan adalah orang ketika ditegur, dia dengan rendah hati, oh iya aku salah, aku mau berubah menjadi baik. Itu adalah orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Dan kemudian juga mengenai hubungan yang pulih dengan Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang introspeksi diri, hubungan kita sama Tuhan ini baik atau tidak. Karena kalau kita tidak baik ada dampak-dampak yang negatif juga. Tetapi kalau kita berusaha untuk pulih dengan Tuhan, kita akan hidup kita akan penuh dengan sukacita begitu. Kira-kira begitu Pak Gunawan ya. Jadi kalau kita melihat, saya simpulkan, jadi hikmat dunia itu kan yang kita sudah pelajari adalah ada iri hati, ada friksi, ada pertengkaran. Nah, kalau hikmat dari Tuhan itu damai sejahtera, hidup dalam kesucian, kekudusan. Jadi hikmat Tuhan tidak selalu itu hikmat yang Salomo ada di kepala kita. Tapi bagaimana gaya hidup sorgawi itu tercermin dari sikap perilaku kita sehari-hari, begitu. Jadi itu yang saya pikir perlu kita pahami ya. Dan kita masih nanti akan dalam minggu-minggu berikutnya kita masih akan menerima hal-hal lain seperti apa saja ciri-ciri hikmat dari sorga. Berarti hikmat itu tidak identik dengan kalau kita bilang orang itu berhikmat ya itu tidak identik dengan intelijensia. Ya, dengan kepandaian. Tetapi kalau kita mau menilai orang itu berhikmat atau tidak adalah tadi ada Eirene, ada kemurnian dalam hidup kita. Ada apa tidak? Kalau tidak ya berarti kita orang yang kurang berhikmat begitu. Jadi yang diminta oleh Salomo untuk dia dipenuhi dengan hikmat Tuhan itu berarti kita mendapatkan sebuah pencerahan bahwa Salomo tidak minta menjadi orang yang pandai. Ya, dia bukan minta menjadi orang yang cerdas gitu. Tetapi dia minta sama Tuhan supaya dia memiliki kemurnian di dalam hatinya. Ketika dia melakukan sesuatu buat orang lain, motivasinya itu benar atau tidak benar gitu. Kemudian dia juga adalah orang yang mau diselidiki hatinya. Kalau ada dosa-dosa mau diakui di hadapan Tuhan dan pengakuan dosa itu terus-menerus dilakukan gitu ya. Dan kemudian ketika Salomo juga berdoa untuk minta hikmat dari Tuhan adalah berarti dia juga mau bersedia untuk ditegur, bersedia untuk rekonsiliasi dengan Tuhan begitu. Saya rasa bukan cuma Salomo, kita juga perlu untuk melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ini udah jadi orang Kristen yang berhikmat atau belum ya. Sehingga kita kedepannya makin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Begitu ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi saya ulang bahwa hikmat sorga bukan sekedar bisa memecahkan masalah. Ya, bukan. Tetapi ada hal lain lagi yang tampak dalam perilaku kita sehari-hari. Ya. Waktu membatasi kita untuk melanjutkan pendalaman Alkitab, kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Kita akan akhir. Boleh tambah satu lagi ya. Itu berarti kalau kita ditegur oleh Tuhan, kita harus segera menerima supaya atau begini,
Atau jangan sampai kita ditegur sama Yeah. Tuhan ya. Yeah. Jangan sampai kita ngalami hajaran dari Yeah, Tuhan, tetapi yeah. ketika kita kan punya hati nurani ya. Kita kan punya kepekaan. Jadi kalau kita merasa ada yang tidak benar dalam hidup kita, dalam motivasi kita, dalam kekudusan kita harus segera memperbaiki diri. Jangan sampai nunggu, tadi kan ada hajaran. Yeah. Artinya daripada apa namanya, hikmat adalah Irene. Ya, ada damai sejahtera, dan hasil daripada hajaran Tuhan adalah menciptakan damai. Tetapi Tuhan. sebagai orang yang berhikmat, saya rasa jangan sampai dihajar Tuhan dulu baru kemudian kita bertobat dan berubah. Tetapi ketika suara hati nurani kita memperingatkan kita cepat-cepat berubah ya, supaya kita tetap ada dalam keadaan yang baik di hadapan Tuhan. Jadi opsi pertama adalah jangan sampai kita itu dihajar Tuhan, gitu. Yang kedua, kalau lalu kemudian terpaksa terjadi di mana kita dihajar Tuhan, kita bisa introspeksi, bisa menerima itu dengan baik. Hingga terjadi rekonsiliasi antara Tuhan dan kita karena dosa sudah kita buang. Itu saja, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan diri. Kami datang kepada Engkau Tuhan, tolong kami sekalian untuk memiliki hikmat sorgawi. Hidup dalam kekudusan, siap untuk ditegur, dikoreksi oleh pemimpin-pemimpin kami atau oleh Engkau sendiri. Ajar kami bisa menjalankan apa yang dipesankan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Jadikan kami orang yang rendah hati, siap mendengar, siap ditegur dan memperbaiki diri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.